Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Hasana dengan NIM 224821176 dari kelas 6D Farmasi, akan mempresentasikan tentang teknologi bahan alam dengan dosen pengampu Pak Haryadi Saputra MSI. Yang pertama itu ada pemilihan dan penyiapan bahan. Ada 4 seleksi pemilihan bahan, diantaranya yang pertama itu ada seleksi spesies, yaitu proses evolusi yang terjadi pada tingkat spesies mirip dengan seleksi alam. Yang kedua itu seleksi usia, melibatkan penentuan kriteria untuk memilih bibit unggul, misalnya usia bibit tanaman yang ideal. Yang ketiga ada seleksi bagian tubuh, bertujuan untuk menciptakan efek visual yang diinginkan seperti memperbesar dan memperkecil bagian tubuh. Yang keempat ada seleksi alokasi dan musim. Seleksi alokasi dan musim, langkah ini penting untuk memastikan pertumbuhan tanaman yang optimal. Adapun faktor yang mempengaruhi senyawa pada tumbuhan, yang pertama itu ada musim, yang kedua kadar air, yang ketiga intensitas paparan sinar matahari, yang keempat ada kondisi tanah. Adapun penyiapan bahan, yang pertama penyiapan bahan permanen. Bahan baku dapat berupa keseluruhan atau bagian tertentu saja seperti daun, batang, kulit batang, bunga, buah, akar, umbi, atau bagian tertentu lainnya, disesuaikan dengan lokasi di mana metabolit sekunder yang menjadi target itu berada pada suatu organisme. Penyiapan bahan baku, sumber bahan baku, yang pertama itu ada biota yang hidup liar atau tumbuh secara alamiah hasil budidaya. Adapun tahapan memperoleh simplisia yaitu pengumpulan, bagian mana, kapan, cara, sortasi. Yang pertama itu ada pencucian, perajangan, pengeringan, sortasi kering, pemeriksaan mutu, pengepakan, dan penyimpanan. Yang pertama itu ada sortasi basah, dilakukan untuk memastikan cemaran dari bahan simplisia. Yang kedua ada pencucian. Pencucian dilakukan dengan air bersih. Simplisia yang mengandung zat mudah larut dalam air mengalir dicuci dalam waktu sesingkat mungkin. Setelah pencucian dilakukan pengeringan selama 1 hari untuk memudahkan perajangan. Yang kedua itu ada perajangan. Perajangan simplisia dilakukan untuk memudahkan proses pengeringan, pengepakan, dan penggilingan. Tanaman yang baru dipanen sebelum dirajang dijemur dalam keadaan utuh selama 1 hari. Cara perajangan juga tergantung bagian atau keadaan biotanya. Contohnya alat perajang alat 5.1, 5.2, 5.3. Selanjutnya ada pengeringan. Bahan yang telah dikeringkan sebaiknya disimpan pada tempat yang kedap udara dan pada kondisi yang tidak lembab serta pada suhu yang dingin. Bahan dapat dimasukkan ke dalam kantong plastik terkait dan dimasukkan dalam lemari es. Adapun pengicilan ukuran. Semakin kecil serbuk, maka semakin pendek tebal lapisan batas. Akibat semakin mudah penetrasi penyaringan untuk mencapai zat aktif, maka semakin efektif proses penyaringan. Berbagai kerugian yang mungkin terjadi jika bahan terlalu halus. Yang pertama itu ada penguapan minyak atsiri karena banyak sel yang pecah. Yang kedua itu zat yang blast yang sebenarnya tidak larut keluar sel dan mengotori sari. Yang ketiga itu ada kecilnya ruang intra dan interseluler menempatkan bahan dan menyumbat perkolator. Yang keempat ada rimpang dan biji dengan kandungan amilum tinggi. Jika cairan penyaringnya atau alkohol berkadar rendah akan mengumpal, kita ada pemanasan. Sortasi kering atau garbling dilakukan setelah simplisia kering dan sebelum dipak, gunanya untuk membuang kotoran atau material yang tidak dikehendaki atau bagian lain. Selanjutnya pengepakan atau packaging, tergantung pada tempat tujuan atau jauh dekatnya pengangkutan perkiraan lama di perjalanan. Selanjutnya itu ada penyimpanan. Cara dan tempat penyimpanan yang sesuai merupakan faktor penting untuk menjaga kualitas simplisia. Gudang penyimpanan harus tahan api, konstruksi baja, tahan panas, dan tahan rayap. Selanjutnya ada ekstraksi bahan alam. Ekstraksi adalah pengambilan senyawa-senyawa metabolit sekunder yang menjadi target untuk dipisahkan dari biomasa atau ampas atau bagian yang tidak diperlukan karena sifatnya yang mengganggu baik dalam penyajian maupun karena mengganggu efektivitas khasiat dari bahan aktifnya. Yang kedua ada klasifikasi. Klasifikasi ekstraksi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada supercritical fluid extraction, yang kedua solid liquid extraction, yang ketiga ada liquid extraction. Adapun prinsipnya 3 tahapan proses ekstraksi. Yang pertama itu ada pelarut akan merusak dinding sel dan jaringan serta masuk ke dalam sel. Yang kedua ada pelarut akan melarutkan senyawa-senyawa metabolit. Yang ketiga ada pelarut bersama senyawa metabolit yang terlarut dikeluarkan atau dipisahkan dari bahan atau biomasa penghasilnya.
Adapun metodenya yang pertama ada meserasi, terdiri dari 4 tahap yaitu perendaman, pengadukan, penyaringan, dan pengulangan. Yang kedua ada perkolasi, tahapan packaging, pengaliran pelarut kelemahan, lebih banyak pelarut senyawa, sulit tersari, tersumbat, kelebihan teknologi sederhana, tahapan lebih sederhana, waktu lebih singkat. Yang ketiga ada ekstraksi dengan refluksi. Ekstraksi dengan reflux, tahapan perendam, pemanasan, penyaringan, kelemahannya, kerusakan senyawa karena panas. Biaya lebih mahal, kelebihan sedikit, pelarut waktu lebih singkat, rendemen tinggi. Adapun yang keempat sokletasi, tahapan packaging, pemanasan pelarut, kelemahannya, kerusakan senyawa karena panas, biayanya lebih mahal, kelebihannya sedikit pelarut waktu lebih singkat, rendemennya lebih tinggi. Yang kelima ada ekstraksi dengan ultrasonikasi, tahapan perendaman ultrasonik, penyaringan, pengulangan, kelemahan, biaya mahal, lebih waktu, kelebihannya waktu lebih singkat, pelarutnya lebih sedikit sehingga tidak rusak karena panas. Yang keenam ekstraksi dengan microwave, tahapannya sama dengan ekstraksi ultrasonikasi, kelemahannya biaya mahal dan senyawa mudah rusak, kelebihannya waktu lebih singkat. Yang terakhir ada ekstraksi dengan tekanan, tahapannya sama dengan ekstraksi ultrasonikasi, kelemahannya biaya sangat mahal, kelebihannya waktu dan pelarut lebih sedikit. Adapun evaporasi, semuanya dikumpulkan maserat, kemudian uapkan penguap rendemen yang diperoleh ekstra kental, hitung rendemen yang diperoleh yaitu presentasi bobotnya antara rendemen dengan bobot serbuk simplisia yang digunakan dalam penimbangan. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Lebih kurangnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.